Yang menyebabkan doa itu makbul, di antaranya berdoa ketika dalam keadaan safar. Ini juga salah satu momen atau saat kondisi yang makbul itu. Di dalam perjalanan kita, maka doa orang-orang musafir termasuk doa yang makbul. Termasuk doa yang makbul itu adalah kondisi orang yang terzalimi. Doa yang makbul termasuk berdoa ketika seseorang menjadi seorang pemimpin yang adil. Ini juga adalah kondisi di mana doa itu makbul. Nah, di waktu-waktu tertentu juga ditentukan apabila orang berdoa dalam waktu tertentu lebih baik dan lebih makbul doanya ketimbang di waktu-waktu yang lain. Di antaranya yang sering kita laksanakan adalah berdoa ketika selesai azan antara azan dan iqamah. Ini adalah saat-saat doa makbul. Atau di saat hujan lebat, ini juga termasuk momen atau saat-saat yang makbul. Kalau tempat-tempat yang dimana orang berdoa agar doanya makbul juga menentukan permintaan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang berdoa di tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah di tanah suci. Katakan mereka berdoa di Raudhah, mereka berdesak-desakan untuk masuk ke Raudhah agar dapat berdoa di sana. Karena berdoa di Raudhah itu adalah salah satu tempat yang mustajab kita berdoa. Sehingga di betapa banyak orang berebutan ke sana dalam melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji tentunya orang berdesak-desakan. Bahkan dibatasi pun orang tetap pergi mendapatkan kesempatan. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan tempat di mana doa-doa mereka makbul. Kemudian juga ada yang berdoa di Multazam, yaitu situs atau lokasi yang terletak antara spot yang terletak antara sudut Hajar Aswad tempat kita memulai tawaf dengan pintu Ka'bah. Multazam, tempat kita berdoa. Ini tempat dan tempat-tempat lain yang sesungguhnya tidak menentukan juga makbulnya doa. Nah, kalau seandainya doa kita belum makbul, ketika kita telah berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin ada satu hal yang mungkin terlupakan oleh kita, yaitu adab berdoa. Bapak Ibu jemaah salat subuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab adalah sesuatu yang penting yang juga menentukan makbulnya sebuah doa. Karena kalau seseorang meminta kepada manusia saja dengan cara-cara yang lebih santun, yang lebih terhormat atau yang lebih menyenangkan hati orang yang tempat kita meminta, maka lebih besar peluang dikabulkan permintaan kita. Ini kepada manusia saja. Ya, kalau minta orang kepada dusana atau kepada orang gayawa atau kepada seseorang dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang beradab, itu tentu akan lebih diprioritaskan daripada orang-orang meminta dengan aturan-aturan atau adab-adab. Maka oleh karena itu berdoa juga seperti itu. Maka berdoa adalah ibadah yang tertentu pula adab-adabnya. Di antara adab-adab yang penting itu adalah pertama, berdoa itu adabnya harus ikhlas. Berdoa itu karena bagian dari ibadah, maka dia harus lahir dari kesucian hati, keikhlasan hati. Jadi tidak karena ingin dipandang oleh orang. Karena banyak orang-orang yang juga berdoa mereka, tetapi mereka ingin mendapatkan sanjungan orang lain.
Sehingga ada orang mendoa baca dia sedang berdoa tu hari posting lah doa ibadah sedang menghadap ke arah Ka'bah, diposting doa sehingga orang tahu ia sedang berdoa, bahkan sedang menangis sekali, direkam, videonya viral. Ini bagian-bagian yang dipertontonkan, dan dia ketika menyaksikan kembali apa yang dia lakukan itu, dia merasa senang, maka puas dia. Banyak sekali viewernya yang menyaksikannya, banyak sekali orang yang mengikutinya, dan ini merupakan bagian dari terhalangnya pemakbulan doa, yaitu hilangnya keikhlasan dalam berdoa. Oleh karena itu kita berdoa karena permintaan kita itu merupakan bagian ibadah dan akan ada nilai pahalanya ketika kita berdoa walaupun belum dikabulkan oleh Allah. Maka tentu kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kita diperintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan. Oleh karena itu mari semua kita mengkoreksi kembali bila ada permintaan kita yang belum dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi doa-doa kita mungkin masih perlu kita tingkatkan keikhlasannya. Yang kedua adalah memuji Allah. Jadi ketika memulai permintaan, hendaklah diawali dengan hamdalah, memuji Allah. Jadi kalau meminta itu pada pihaknya yang ditampil meminta kau dipuji-puji. Saya meminta rangkai de kama awak atau kaya awak, gagak nayang pagi go jena atau ke suami awak. Jadi ada pujian sanjungan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika kita meminta, permintaan kita adalah minta jalan yang lurus saja dalam kita sholat, maka pujiannya banyak. Kita baca Al-Fatihah ya ibu ya, Bapak. Kan Al-Fatihah itu doa. Apa doa kita? Doa kita ada pada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Tapi untuk sampai kepada ihdinas siratal mustaqim ini berapa pujian kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, hari pembalasan. Semuanya adalah puji-pujian. Nah, setelah kita memuji demikian rupa, maka baru kita meminta. Ia kan doa, ia kan stain. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Baru kita meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan seterusnya baru kita minta hal-hal yang kita perlukan dan kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita meminta, maka mulailah dengan hamdalah. Paling tidak serendah-rendahnya. Kalau ada pembukaan hamdalah yang panjang, paling tidak alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya. Itu adalah bentuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dengan memuji Allah. Jadi pertanyaan ketika kita meminta, sudahkah kita awali dengan pujian-pujian itu? Jangan-jangan langsung aja kita. Karena ada sahabat yang ketika dia telah selesai sholat langsung berdoa dia. Doanya langsung, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmati aku. Dan Rasul menegurnya, kamu terlalu tergesa-gesa, kata Rasul. Harusnya kamu puji Allah, baca alhamdulillah. Kemudian baca yang kedua, yang ketiga, di samping memuji Allah, yang ketiga dilanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi. Bersalawat kita kepada Nabi, baik salawat yang panjang ataupun paling tidak salawat yang pendek aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
atau salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah bagian dari salawat ketika kita akan bermunajat kepada Allah. Tapi ringkasnya adalah kalau tidak bisa banyak-banyak begitu, baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lah selesai itu kita minta. Apakah dipersyaratkan meminta dengan bahasa Arab? Tidak. Adabnya tidak mempersyaratkan ini. Oleh karena itu yang penting adalah ketika telah selesai kita berselawat, maka mintalah. Kalau kita mampu meminta dengan doa-doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran lebih baik, atau doa-doa yang diajarkan Rasul lebih baik. Tetapi tentu syaratnya adalah hadirnya hati kita ketika meminta itu. Yang rupanya. Jadi hadirnya hati, khusyuk kita. Khusyuk artinya ya tahu kita apa yang kita minta itu. Karena banyak orang-orang yang berdoa, mungkin bahasanya, mungkin bahasa Arab panjang, tapi mereka tidak memahami apa yang diminta. Dan ini juga merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berdoa. Ini termasuk adab. Jadi oleh karena itu, ketika kita berdoa, tidak panjangnya dan penting loh. Tapi paham kita apa yang kita minta itu. Dan hadir hati kita ketika meminta itu. Karena banyak orang-orang berdoa panjang, nawa amin amin, dan dia orang hati aku nawa amin. Karena begitu. Banyak orang doa banyak panjang ketika awak tanya kalau apa doa tadi itu. Nah orang yang membaca kadang-kadang dia tidak paham apa yang dibaca. Oleh karena itu, yang penting berdoa itu adabnya adalah hadirnya hati dan kita memahami apa sesungguhnya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun permintaan itu tidak mesti berbahasa Arab. Kalau bisa berbahasa Arab acak bana, tapi kalau tidak berbahasa Arab saja. Memuji Allah juga seperti itu. Kalau tidak bisa memujinya karena tidak tahu puji-pujian kita sampaikan, ya paling tidak alhamdulillah saja. Kemudian yang kelima adalah bertawassul dengan asma Allah. Itu dengan perantaraan nama-nama Allah. Wah sebut nama-nama Allah. Kalau awak ingin mendapatkan rezeki, wah panggil Allah itu dengan namanya Ar-Razzaq, Sang Pemberi rezeki. Ya Allah, Ya Razzaq, berilah hamba rezeki. Jadi begitu. Artinya kita panggil. Kalau kita minta ampun, Ya Ghaffar, minta ampun, atau kita minta diberi rahmat, Ya Wahhab, Sang Pemberi anugerah, anugerahkan kepada saya anak-anak yang soleh. Jadi kita menyebut nama Allah itu, kita puji Allah itu, dan kita wasilahkan nama-namanya itu sebagai wasilah untuk meminta kepada. Jadi kalau orang yang meminta permintaannya barangkali mesti belum juga dikabulkan, mungkin perlu kita perhatikan, sudahkah adab-adab berdoa ini kita tunaikan. Kalau seandainya belum, mari kita cari banyak asma-asma Allah. Itu di depan masjid awak, itu harus dituliskan nama-nama Allah di situ. Itu untuk apa? Untuk memulai doa kita. Sebutlah nama-nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, dan Salam dan seterusnya. Di antara nama-nama itu adalah nama yang sesungguhnya sering kita baca dalam doa. Masalah muslimin, cuma salat subuh dari mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Kalau kita bisa berdoa itu menghadapkan wajah kita ke kiblat. Walaupun ini sudah sebuah kewajiban, tapi ini adab. Kita berdoa kalau dalam keadaan penyampaian tadi, ketika kita berdoa menghadap kita ke kiblat. Karena kita menyadari bahwa salah satu adab ketika beribadah kepada Allah dan doa adalah menghadap ke kiblat. Tapi itu tidak kewajiban. Jadi kalau seandainya ada di satu kampek
tidak memungkinkan menghadap ke kiblat, tentu awak sesuaikan situasi di masjid. Tapi kalau di masjid, tentu kita menghadap ke kiblat, yang menghadap ke belakang. Kemudian yang terakhir ini adalah mengangkat kedua tangan. Jadi kalau bisa berdoa itu kita angkat kedua tangan kita, dan tidak seperti orang yang tidak berdoa. Jadi ini adalah adab mengangkat tangan, walau itu caranya tidak sama, tetapi pada hakikatnya inilah lambang seorang meminta, menengadahkan tangannya ke Allah. Ada yang tinggi-tinggi, ya kan? Ada yang setengah, ada yang seketik, tapi lambang meminta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Kaya itu, beliau malu kalau ada yang menadahkan tangan. Beliau melihat hampa orang yang meminta itu, malu. Jadi kalau orang minta tidak diagih, maka Allah malu. Inilah kemuliaan Allah. Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama mengkoreksi kembali dalam adab-adab meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mungkin doa kita belum makbul? Kita koreksi. Di antara mungkin ada waktu-waktunya yang perlu kita perhatikan. Mungkin ada momentum atau kondisi-kondisi tertentu, atau mungkin adab-adab dari meminta kepada Allah itu perlu kita perbaiki kembali. Mudah-mudahan dengan demikian apa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uuni astajib lakum. Mintalah, kata Allah, Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta itu. Maka inilah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang janji itu belum tunai hari ini, tapi yakinlah janji itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah mengabulkan doa kita tidak seperti apa yang kita minta, mungkin lebih baik dari apa yang kita minta. Mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda sedikit waktunya, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, menjawab, mengijabah doa kita nanti di akhirat sebagai tabungan ibadah kita. Karena mungkin saja orang-orang di dunia ini mereka tidak mendapatkan pengabulan doa hari ini, tetapi kelak di akhirat doa mereka pasti dikabulkan. Kenapa? Karena janji Allah memang seperti itu. Siapa yang meminta pasti akan diberi. Siapa yang minta ampun akan diampuni. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berdoa kepadanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian sebagai sedikit tambahan untuk mengenang kembali, mengulang kembali, mengingat-ingat kembali barangkali apa-apa yang barangkali selama ini terlupakan oleh kita, yaitu di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mendukung terkabulnya sebuah doa kita, maka perlu kita perhatikan adab-adab berdoa. Terima kasih, mohon maaf bila hal kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.